Kembali lagi dengan saya Kali Masada dan hari ini saya akan mengajarkan teman-teman mengenai sophisticated altcoins trading strategy. Jadi di sini saya akan membedah dan juga membongkar gimana sih strategi para smart money, para whales, dan juga para venture capital crypto yang besar itu beroperasi di market. Karena mereka memiliki strategi tertentu dan kita juga memiliki ya crypto exchange, kita juga banyak berdiskusi dengan pelaku di dalam pasar dan ini adalah strategi yang mereka ini gunakan. Jadi saya akan bongkar ke sini ke teman-teman secara cuma-cuma ya, dan kalau kamu dengerin ini sampai selesai, ini akan menjadi cukup lama, tapi saya yakin teman-teman akan lebih jago screening altcoin untuk trading maupun untuk investing. Nah, pertama ya, kenapa saya membuat video ini? Jawabannya adalah cara yang lama itu sudah tidak works lagi. Teman-teman mungkin bisa menerapkan strategi-strategi untuk trading altcoin dengan cara lama, tapi strategi-strategi tersebut faded by time. Artinya apa? Seiring dengan berjalannya waktu itu muncul strategi baru, muncul pendekatan baru, muncul metode-metode baru. Nah, sebenarnya mengapa metode-metode yang lama itu udah tidak works lagi? Karena kan kita udah beberapa siklus kripto yang berjalan ini dan mungkin ada penyesuaian ya yang mana harus kita lakukan supaya kita ini tidak terjebak di cara-cara yang lama. Nah, pertama adalah masalah paradox of choices. Kalau teman-teman lihat dulu itu ya, 2018 itu opsi altcoin itu dikit, teman-teman ya. Kita ngomong puluhan aja yang listing di berbagai centralized exchange. Sangat mudah ya memilih mana yang akan perform ya. Jadi hidden gems itu relatif ditemukan di tahun 2021 ya, istilah hidden gems. Mengapa hidden gems di 2021? Karena dari puluhan ini jadi ratusan di 2021. Sehingga waktu itu orang yang berhasil memilih micro cap gems ya atau memilih altcoin yang dari market cap jutaan ke billions, mereka ya quote on quote bisa saya ngomong ya memperoleh keuntungan yang signifikan. Sama seperti di 2021 dulu ya saya memilih Shiba Inu. Nah, faktanya di 2025 ini udah tidak lagi sama ya, di mana banyak sekali nih teman-teman teknologi-teknologi ya platform-platform seperti Pump.fund ya, kemudian juga ada Launchcoin dengan berbagai ya kemudahan yang dimiliki untuk memilih dan membuat yang namanya altcoin. Jadi dalam hitungan detik ya, pop gitu orang udah bisa create a token. Itulah mengapa ya memilih di 2025 itu saya ngomong jauh lebih sulit ya. Extreme difficulty. Ini sama seperti teman-teman ini main Elden Ring ya. Tingkat kesulitannya tuh ekstrim. Tapi kalau kamu jago banget ya kamu bisa rewarded di market. Nah, memang ya cara memilihnya lebih sulit. Ya maka dari itu kita akan breakdown strategi berbagai smart money dan juga venture capital crypto. Gimana sih mereka ini approach untuk mengalahkan market di altcoin. Dan kedua, ya kita ngomong shorter altcoin cycle. Mengapa? Saya ngomong di sini ada shorter altcoin cycle. Kalau kita lihat ya flow yang terjadi di tahun 2021, market itu selalu begini ya pergerakan altcoinnya. Dia pump ya, dia mengalami namanya rally. Kemudian dia mengalami namanya secondary correction. Di sini mereka itu membentuk yang namanya base. Baru setelah Bitcoin naik, dia rally lagi. Nah, ini yang tidak terjadi di siklus sekarang. Mengapa? Kalau di siklus sekarang kita perhatikan, altcoin itu mengalami rally. Oke? Dan kemudian dia drop. Negatif 99%. Nah, baru di sini ya beberapa project yang kita omong bagus dan punya komunitas. Nah, ini dia membuat yang namanya secondary rally. Tapi ketika dia udah drop 99% dan di sini mengalami yang namanya time based capitulation, orang udah nyerah, orang udah kayak oke, ini udah nggak ada harapan. Dan jawabannya ya teman-teman, sedikit sekali mereka yang mengalami seperti ini. Rally, kemudian ada secondary rally ya. Kalau di 2021 itu rally based rally. Mengapa hal itu terjadi? Ya, jawabannya adalah likuiditasnya udah berubah, teman-teman. Dulu ya memang uang itu sebanyak ini, oke? Tapi project yang dibit itu sebanyak ini. Sekarang ya, duitnya itu sama, oke? Terus project yang dibit itu luar biasa gedenya segini. Nah, jadi ada gap ya antara jumlah koin yang beredar di market, availability-nya altcoins yang ada di market dengan liquidity ya yang ada, oke?
Kalau dulu liquidity itu tumpah-tumpah ya, makanya orang milih koin apapun ya waktu itu di jaringan Ethereum, meme coin dan lain sebagainya. Dia jadi kaya raya. Karena apa? Likuiditasnya banjir. Sekarang likuiditasnya tuh relatif sama, cuman harus feeding ya. Terlalu banyak koin ya, dari pump fund, kita juga PVP dan lain sebagainya. Jadi likuiditasnya relatif tetap, tapi kalau kita ngomong ada banyak sekali koin yang harus di-feed ya. Itulah mengapa ya kita udah terjebak dalam yang namanya paradox of choices, sehingga siklus altcoin ini menjadi lebih pendek dan juga lebih sedikit ya teman-teman yang getting bits. Terakhir, yang ketiga, kita tahu algo flooding the market. Jadi berbagai kita ngomong smart money di luar sana, mereka yang menjaga order book, dan juga mereka yang juga trading from behind, ya kita ngomong seperti Wintermute dan lain sebagainya, itu sudah menjadi penguasa di market saat ini. Sehingga ya kita tahu, ya kita udah bertarung dengan algoritma dan juga orang yang memiliki uang yang relatif jauh lebih banyak. Itulah mengapa ya kita ngomong kuantitatif trading strategi udah memasuki market, dan kita ya para retail yang mana masih menyelam ya bersama para ikan hiu ini harus memiliki cara yang relatif oke, strategi yang relevan untuk kita bisa bertahan di market. Sebelum kita ngomongin cara, saya mau ngomong di sini banyak sekali dari teman-teman ini yang salah menerapkan money management ketika teman-teman ada di market kripto. Nah, kalau kita ngomong memang orang itu ada dua jenisnya, ada yang